Banjir akibat naiknya ketinggian air laut atau banjir rob melanda sejumlah wilayah pesisir utara Jawa Tengah, termasuk diantaranya salah satunya adalah di daerah sekitar Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Kalau di sini banjirnya juga diperparah akibat adanya tanggul jebol. Lalu bagaimana penanganan saat ini? Kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Wali Kota Semarang, Pak Hendrar Priyadi. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya Mbak Mevri, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak, sejauh ini proses penanganannya seperti apa Pak bagi warga yang terdampak? Berapa total korban yang ada di sana? Buat warga yang terdampak, hari ini terus kita salurkan makanan cepat saji dari gotong royong dari semua pihak, ada dari Pemkot, ada dari Kementerian Sosial, ada swasta, TNI, Polri, semuanya hari ini membantu masyarakat. Dari tadinya tanggal 23 ada 8.000 yang terdistribusi, hari kedua tinggal 5.000 dan pagi tadi sekitar 2.000, sehari 3 kali masing-masing 2.000 makanan cepat saji. Jadi itu bantu Oke, pada masyarakat karena memang masyarakat hampir semuanya tidak. Ya, Mbak. ya, baik Bapak. Artinya sekarang para korban atau warga-warga yang terdampak di sana juga terus dilakukan upaya evakuasi atau relokasi kah Pak dari daerah tersebut? Karena kan memang belum juga surut ya Pak? Tidak ada evakuasi maupun relokasi. Jadi masyarakat tetap tinggal di rumahnya karena sebagian besar rumahnya juga sudah ditinggikan dan sebagian besar juga rasa pengen tinggal di rumahnya untuk mengamankan rumah mereka. Jadi yang paling penting adalah bagaimana penanganan di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas nih Mbak Mevri. Ini yang sedang kita kebut terus. Oke, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya BMKG sudah mengeluarkan peringatan ya Pak ya, akan terjadinya rob begitu. Namun kita masih tahu tadi ada ribuan warga terdampak, ada sekitar lebih dari 8.000. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa sebenarnya warga tidak mau meninggalkan rumah mereka begitu, lebih memilih untuk bertahan di sana. Sebenarnya kalau melihat kondisi ini, koordinasinya seperti apa sih Pak? Apa yang membuat kemudian warga memang sengaja berada di sana karena tidak mau meninggalkan rumahnya, sehingga apakah itu memperhambat begitu Pak upaya-upaya untuk memastikan dampak dari adanya banjirop ini? Berarti, cuman persoalan rob ini kan sudah ada di Semarang sejak dulu. Ini kuncinya adalah bagaimana kemudian percepatan jalan tol sebagai tanggul laut Kota Semarang yang hari ini sudah berproses sampai wilayah Demak masuk ke Kota Semarang. Kita tinggal menunggu itu, maka persoalan rob di Semarang selesai. Hanya memang yang muncul hari ini dengan pasang rob yang tinggi dari tanggal 23, 24, 25, ditambah jebolnya 2 titik tanggul di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, justru kawasan Pelabuhan Tanjung Mas yang hari ini harus segera kita selamatkan. Karena di situ ada belasan perusahaan dan ribuan pekerja yang hari ini tidak bisa masuk ke kantor atau ke perusahaan mereka. Itu artinya mereka memang tidak mau ya Pak ya untuk bisa direlokasi, dilakukan upaya-upaya dari Pemkot begitu untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terdampak lagi jika nanti terjadi rob. Karena kita tahu ya krisis iklim terjadi, kemudian ini menjadi satu hal yang selalu terjadi begitu setiap terjadinya pasang laut, begitu air pasang laut. Iya, saya rasa persoalan rob ini kan persoalan klasik. Masyarakat waktu itu menginginkan ada sebuah upaya pemerintah untuk menangani rob di Kota Semarang. Dari hasil diskusi itu muncul sebuah desain namanya tanggul laut yang hari ini akan diwujudkan dalam bentuk tanggul laut sekaligus berfungsi jalan tol. Tahun ini juga sudah dapat informasi dari Kementerian PUPR ada anggaran 250 miliar untuk membuat sabuk pantai atau sabuk laut di kawasan Tambak Loro, yang dimana kalau itu terwujud yaitu cara mengatasi tol hari ini di Kota Semarang, selain bagaimana kemudian kita meminimalkan pemakaian air bawah tanah di Kota Semarang. Jadi sekali lagi Mbak Mevri, ini kita lagi konsentrasi dengan semua lapisan masyarakat, TNI, Polri untuk menutup tanggul yang jebol tadi. Asal tanggul itu jebol bisa kita selesaikan, kita tutup dengan sandbag secara sementara, maka kawasan pelabuhan itu bisa kita pompa lagi keluar, jadi kawasan tersebut bisa menjadi kering, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan normal dan baik kembali.
Oke, terkait dengan jebolnya tanggul, kemudian juga proses yang terus dilakukan untuk bisa mengantisipasi dampak dari banjirop yang terjadi. Kemarin sempat juga jebol hingga akhirnya terjadilah banjirop yang juga berdampak pada ribuan warga yang ada di sana. Ini berarti miss-nya di mana, Pak? Misalnya ya karena alam, karena alam pasang rop tinggi, kemudian tanggul jebol kan tidak bisa menahan kekuatan air laut yang sedemikian. Maka ya solusinya urgennya ini harus kita perbaiki dalam waktu singkat ini supaya kemudian aktivitas di kawasan pelabuhan ini bisa normal kembali. Oke, kendalanya apa Pak sejauh ini? Kendalanya adalah mobilisasi karena untuk menuju ke titik tanggul jebol itu tidak bisa lewat darat. Truk yang kita coba kirim tadi pagi untuk membawa sandbag ada nggak bisa sampai ke lokasi karena mogok. Maka kita harus lewat jalur laut. Jalur laut itu kemudian dilansir dengan kapal kecil menuju ke titik tanggul yang jebol. Nah, problemnya karena tanggal 22, 23, 23, 24, 25 ropnya masih tinggi, tadi begitu jam 12 sudah nggak bisa kerja lagi karena air pasang, kemudian ombaknya yang tinggi, membuat kawan-kawan memutuskan untuk memulai lagi jam 5 pagi. Oke, berarti rencana selanjutnya Pak, rencana untuk mulai esok hingga target penyelesaian pelaksanaan solusi itu? Bismillah, kalau lihat prediksi BMKG yang tertinggi sampai dengan hari ini, mudah-mudahan besok ropnya tidak terlalu tinggi sehingga kemudian sandbag bisa sempurna dipasang di tanggul yang jebol tadi. Oke, targetnya berarti bisa terselesaikan dengan baik. Pak, saya akan ajak kita berbicara tentang bagaimana kemudian adanya bencana-bencana ini juga salah satu faktornya adalah adanya krisis iklim yang terjadi. Di mana kita tahu bahwa ini kemudian berdampak salah satunya dengan banjirop yang terjadi di kawasan Pantura begitu, termasuk diantaranya di Semarang. Boleh mungkin ditegaskan lagi Pak, kalau dari Pemkot Semarang sejauh ini koordinasinya seperti apa dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk memastikan bahwa ada nih Pak rencana-rencana kontingensi jangka pendek, jangka panjangnya, karena ini menjadi satu hal yang penting mengganggu mobilitas warga juga berpotensi menimbulkan bahaya begitu bagi warga. Jangka pendek kita harus selesaikan penutupan tanggul yang jebol 2 titik di kawasan Pelabuhan Tanjung. Itu sedang kita lakukan dari mulai kemarin. Jangka panjangnya kita berharap ada percepatan untuk penyelesaian jalan tol dari Demak ke Semarang dan Semarang Kendal yang berfungsi sebagai tanggul laut. Dan itu sebagian pekerjaan juga sudah dilakukan. Itu hal yang terjadi di dalam atasi rop di Kota Semarang. Oke, tapi ada kendala-kendala komunikasi kah Pak untuk penyelesaian tersebut? Tadi memang Bapak sempat menyebutkan bahwa PUPR juga menyampaikan komitmennya ya Pak untuk segera menyelesaikan jalan tolnya gitu. Nggak ada, hampir tidak ada. Ya, ini tinggal menunggu sebuah proses saja. Kendalanya waktu pandemi COVID, karena semua anggaran dilakukan refocusing untuk wilayah kesehatan. Tapi saya rasa tahun ini menjadi momentum kebangkitan untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek untuk mengatasi rop tersebut. Oke, sebelumnya Pak, pastikan sudah pernah ada juga interaksi dengan para warga yang ada tinggal di sekitar area tersebut, area-area yang terdampak banjirop ini. Apakah memang tidak ada begitu Pak rencana-rencana, kalau tadi kan kita lihat dari sisi infrastruktur ya Pak ya, tapi apakah kemudian ada rencana-rencana untuk relokasi warga atau memastikan bahwa warga-warga ini tidak ada di sekitar area tersebut, jadi mengurangi juga jumlah warga yang akan terdampak jika terjadi banjir serupa ke depannya? Ya. Sekali lagi saya tegaskan, komunikasi dengan masyarakat di pesisir, di Kelurahan Bandar Rejo, Kelurahan Tanjung Mas, sudah acap kali sering kita lakukan. Tapi sekali lagi, banyak masyarakat yang menginginkan mereka tinggal di lokasi tersebut. Sehingga yang dituntut dari pemerintah adalah upaya mengatasi rop tersebut. Nah, kami sedang berproses untuk bisa menyelesaikan persoalan rop di Kota Semarang tersebut, Mbak. Jadi masyarakat sendiri juga paham bahwa kami ini sedang berproses untuk bisa menyelesaikan sabu pantai,
mereka juga kita libatkan dalam rapat-rapat dengan Kementerian PUPR, rapat dengan provinsi. Jadi insya Allah sejauh ini masyarakat bisa melihat sebuah proses untuk perbaikan lingkungan mereka. Artinya Pak Hendrar menegaskan bahwa masyarakat ini juga mendukung programnya begitu ya Pak ya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah kota begitu Pak? Insya Allah yang saya rasakan dan saya lihat seperti itu. Oke baik, terima kasih banyak Pak Hendrar Prihadi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam ini. Terima kasih banyak Pak.